Sekarang kita akan menyiapkan API-nya, Setlex PHP. Di sini silakan dibuka Visual Studio Code ya. Kita pindah ke Visual Studio Code dulu untuk membuat API ini. Nah, kita sudah punya API sebelumnya, yakni API yang getPlaylist.php ya. Nah, di sini kita mau bikin file baru, silakan klik New File, eh, File, new file, lalu diberi nama set_likes.php, tekan enter. Nanti akan diminta nih mau disimpan di mana. Kita simpan di folder cxampp, htdocs, folder music, dan pastikan berada di dalam satu folder bersama get playlist php. Create file, tekan create file. Nah, di sini saya punya dua buah file ya kan, get playlist dan set likes. Seperti biasa ada beberapa yang kita kopas saja ya. Agak berbeda dengan PPT. Kalau di PPT menggunakan connect Erno ya, seperti yang Bapak Ibu lihat. Sedangkan di playlist kita sebelumnya menggunakan try catch ya. Bebas ya pakai yang mana. Tapi daripada saya mengetik lagi, ini saya kopas ya bagian awal ini karena ini sama aja ya. Kita Ctrl V. Nah ini ya. Access controlnya sudah, MySQL reportnya sudah. Kemudian ini adalah bagian untuk connect ke MySQL localhost username root dengan password kosong untuk tabel music DB dan eh, ada try catch di sini ya. Jadi kalau error akan ditangkap. Nah, sekarang untuk setLikes ini query-nya adalah tentunya adalah query update ya. Bapak Ibu ya, query untuk mengupdate jumlah likes. Oke, tapi sebelum itu kita harus baca dulu, mendeteksi dulu apakah $post ID-nya. $post ID ini adalah variabel atau data yang dikirim oleh Android kita dari aplikasi kita. Masih ingat ya, sebelumnya kita punya get param dengan ID. Nah, ID ini akan dibaca menggunakan $post. Kenapa menggunakan $post? Karena volley kita sebelumnya, saya akan coba tampilkan lagi. Volley kita sebelumnya menggunakan metode post ya. Karena menggunakan metode post, maka params ID yang kita miliki bisa dibaca menggunakan $post di PHP. Jadi langsung aja dicek dulu if is $_post ID ya seperti ini. Apa maksudnya iset? Iset artinya kita ngecek apakah $post ID-nya ada gitu ya. Ada ditangkap oleh setLikes ini. Jika iya, jika tidak kita tuliskan else. Jika tidak dulu aja yang gampang. Jika tidak kita akan copy paste dari get playlist ya. Ctrl V jadi echo JSON encode. Array resultnya adalah error, message-nya bukan no data font ya, tapi ID is required ya. Seperti itu. Jadi pesannya adalah kita tidak bisa ya menggunakan layanan setLikes apabila $post ID-nya tidak ada. Nah, kita kasih pesan error seperti ini. Oke, nah kalau mau dicoba dulu boleh. Silakan diakses localhost music. Ini adalah get playlistnya. Kita ganti jadi setlikes.php. Maka keluarlah error ya. Error message ID is required. Ya, cukup obvious. Kenapa? Karena butuh ya, butuh yang namanya $post ID. Nah, kemudian kita tangkap $post ID itu kita simpan dalam bentuk variabel $ID. Nah, di PHP kita akan paksa $post ID ini kita rubah menjadi integer, lebih aman ya. Nah, seperti ini. Supaya apa? Supaya kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke setLikes PHP ini dan yang dikirimkan bukan integer, misalkan eh, string gitu ya. Nah, kita bisa amankan dengan memaksa post ID ini untuk di casting menjadi integer. Oke, kemudian kita akan lakukan query update. Update, nama tabelnya adalah playlist. Saya cek dulu ya, saya samakan dulu dengan get playlist. Nama tabelnya oke, playlist. Update playlist set. Apa yang kita set? Number of likes. Jadi kalau dilihat di tabel playlist di
MySQL kita itu ada satu kolom namanya number of flags, jenisnya integer. Dan number of flags-nya ini kita akan tambahkan dengan angka satu. Number of flags plus satu. Tapi harus ada where-nya ya, karena harus tahu playlist mana yang kita like. Where-nya kita cek dari ID-nya sama dengan tanda tanya. Oke, tanda tanya ini nanti akan kita kasih datanya menggunakan prepare statement. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat statement, membuat SQL statement. STMT sama dengan $C prepare. Prepare dalam kurung $SQL. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan membandingkan menggunakan statement ini menggunakan bind param. Oke. Nah, perhatikan di mata materi atau mata kuliah web programming sudah dijelaskan bahwa setiap question mark, setiap tanda tanya ini adalah parameter yang harus diikat dengan suatu variabel. Ya, tentu saja kita akan ikat atau kita asosiasikan dengan variabel $post ID. Ya, sehingga ID sama dengan tanda tanya ini, tanda tanya akan berganti dengan nilai dari $post ID ini. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama kita define dulu ID ini apa tipenya. Tipenya ID itu adalah integer. Kita tulis I. I artinya integer. Jika tipenya adalah varchar atau string, kita bisa ganti jadi S. Nah, kita ganti jadi I. Karena di tabel playlist kita, ID itu disimpan sebagai integer. Oke. Itulah mengapa kita convert menjadi integer di sini. Dolar em, ID. Nah, seperti ini ya. Jadi kita mengikat $ID post yang dari post ID kita ikat dengan tanda tanya yang ada di sini. Jika sudah, maka saatnya kita execute stmt execute. Seperti ini ya, titik koma. Kemudian sukses ya, $info sama dengan array titik koma enter. Resultnya adalah sukses. Kemudian message-nya adalah likes updated. Nah, kayak gini ya misalkan. Oke. Nah, hasilnya tentu saja kita akan JSON-kan. Echo JSON encode dalam kurung $info. Nah, tentu saja kita tidak bisa ngetes ya tanpa bantuan gitu ya. Kita tidak bisa ngetes tanpa bantuan di localhost kita ini kalau di enter ya tetap aja sama seperti ini. Kalau mau ngetes apa artinya di browser kita, Bapak Ibu bisa download atau nyoba menggunakan tools namanya Postman. Tapi tidak saya tunjukkan sekarang ya, karena saya mau balik ke Android Studio ya, karena setlights-nya sudah selesai. Kita mau balik ke Android Studio untuk testing langsung lewat emulator. Ya, silakan disiapkan dulu emulatornya. Baik, jangan lupa hidupkan loket, karena saya mau mau mengecek ini ya, cek params tadi ya. Mana tadi ya? Ini ya, cek params ini saya mau ngecek. Saya akan search berdasarkan log cek params ini, oke? Pastikan ketika menggunakan loket ini ada ini apa namanya emulator yang kita pilih adalah emulator yang sedang berjalan di layar. Pindah ke playlist fragment, oke? Nah ini kita akan cek apakah muncul gitu ya. Nah untuk men-trigger volley-nya ini, ingat eventnya adalah button like. Silakan diklik ya. Diklik salah satu button, misalkan yang ini ya, saya klik. Nah, ini akan muncul di sini check params dan kita bisa membaca resultnya atau JSON-nya ini result success message likes update. Artinya, artinya di Visual Studio Code kita bisa dilihat ya. Artinya sukses mengupdate. Ya, ini buktinya di sini ya. Execute sukses mengupdate, sukses likes update dan bertambah satu. Nah, mari kita lihat lagi. eh, Kita coba cek kembali ya di emulator 2765. Saya klik lagi, saya klik lagi.
beberapa kali ya, 2765. Mari kita lihat di database-nya ya. Jadi kita bisa ketik localhost php admin, lalu klik music DB. Di situ ada playlist, dan playlist yang saya klik tadi adalah playlist Neon Festival Anthem. Neon Festival Anthem, dan bisa dilihat ya, 2771 ya, dari 2765 sebelumnya. Jadi terbukti bahwa angkanya bertambah ya. Namun sayangnya yang di UI ini tidak berubah ya. Padahal kalau kita klik 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 ini harusnya yang di UI-nya juga harus berubah. Nah, berikutnya kita akan perbaiki ini supaya angka di sini juga ikutan berubah.